Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Jawa Tengah dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, PJ Bupati Batang, para Direktur Utama BUMN, para CEO dan pimpinan tenan kawasan industri terpadu Batang, serta tamu undangan lainnya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian operasional kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, KITB lahir sebagai upaya peningkatan daya saing Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, KITB pula merupakan kawasan industri terintegrasi yang ramah investasi sehingga menjadi tujuan menarik bagi investor untuk berinvestasi ke Indonesia. Bapak Ibu hadirin, marilah kita saksikan bersama video kawasan industri berdaya saing global KITB. Di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketidakpastian kondisi geopolitik global, Presiden memerintahkan agar Indonesia menjadi negara tujuan relokasi investasi. Salah satunya dengan menghadirkan kawasan industri yang kompetitif. Arahan Presiden ini diterjemahkan langsung oleh Kepala BKPM dan terpilihlah lokasi yang sangat strategis di Batang, Jawa Tengah. Tepatnya tanggal 14 bulan Juni, saya datang memakai motor atas arahan dan perintah Bapak Presiden untuk kita mengantisipasi ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika waktu itu. Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Oleh sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok, China ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika atau dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. KITB menjadi lokasi investasi yang berdaya saing tinggi dari sisi lahan, konektivitas, dan sumber daya manusia. Dalam waktu hanya 1 tahun sejak pembangunannya, telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun 5 bulan, kawasan yang dulunya hutan belantara, kebun tebu dan kebun karet, dan alhamdulillah tahap pertama sekarang sudah seperti ini, dan semua 450 hektar tahap pertama Bapak Presiden sudah terlaku jual habis. Setelah sukses di tahap pertama, saat ini masih berlangsung pembangunan fase kedua. Secara total, KITB dikembangkan seluas 4.300 hektar. Hingga kini, terdapat 18 perusahaan yang telah berinvestasi dengan nilai investasi sebesar 14,8 triliun yang menyerap hampir 19.000 tenaga kerja. Industri di Batang ini, karena ini memang sebuah kawasan yang sangat besar sekali yang memiliki daya saing yang juga sangat baik. Inilah yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk nanti kawasan industri yang lain yang berada di provinsi-provinsi baik di Jawa maupun di luar Jawa.
Pencapaian ini menunjukkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu landasan kuat yang diletakkan agar Indonesia terus melangkah maju. Berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih Pak kehadirannya Pak. Jadi Bapak yang memulai tahun 2020 bulan Juni, masih COVID, kita groundbreaking dan alhamdulillah sebelum Oktober 2024 masa periodisasi kedua berakhir kita resmikan Pak. Karena itu kita berikan aplaus kepada kita semua, khusus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ini Menko saya ini Pak Luhut Binsar Panjaitan, makasih Pak Menko. Para menteri yang sempat hadir ada Pak Menteri Perindustrian, Menteri SDM, Perhubungan dan Pak Wamen. Yang saya hormati Direktur Utama daripada Kawasan Industri Terpadu KITB Batang, Bapak Ngurah Irawan, Pak Gubernur, Bupati, Forkopimda, khusus yang saya muliakan Bapak tokoh kita, Kiai Pak Habib Lutfi, saya mohon maaf. Bahaya nih kalau kita sebut nama-nama salah, bisa celaka kita. Sudah pakai songko soalnya. Dan seluruh Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Presiden izinkan saya untuk melaporkan terkait dengan peresmian kawasan industri Batang. Ini perjalanan panjang, tepatnya pada bulan November 2019. Saya masih ingat waktu itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk mencari lokasi kawasan industri. Waktu itu kita dapat di Brebes. Di Brebes pertamanya Pak Menteri Perindustrian ya, bukan di Batang. Tapi setelah kita cek Pak, Brebes itu 2,5 meter lebih rendah dari permukaan jalan dan itu eks tambak udang. Dan itu kedalamannya 3 meter. Jadi kalau kita reklamasi itu, sampai periodisasi selesai pun kita belum selesai reklamasi. Karena kuarinya kurang lebih sekitar 35 kilo. Dan saya sendiri turun jalan kaki naik motor. Kemudian Bapak Presiden memerintah kepada kami carikan alternatif. Alhamdulillah waktu itu kami datang ke Batang Pak. Ini kawasan ini punya PTP. Waktu itu bupatinya Pak Wihaji. Pak Wihaji ada nggak ya? Oh ya, ini pelaku sejarahnya ada Pak Bupati Wihaji yang demisioner. Beliau yang meyakinkan kami di sini Pak. Lokasinya. Areal ini adalah areal tebu karet. Dan ini dulunya antara percaya dan tidak percaya Pak bahwa ini akan menjadi kawasan industri. Tapi waktu itu karena arahan Bapak harus segera kita mencarikan alternatif untuk bagaimana relokasi daripada industri-industri yang hengkang dari China itu bisa masuk ke Indonesia. Karena waktu itu belum ada sama sekali yang masuk ke Indonesia. Alhamdulillah Pak Presiden, sekarang kemudian kita putuskan bikin di sini dengan berbagai macam dinamika. Saya ingat juga Pak,
ini kawasan industri satu-satunya yang tidak punya master plan di awal, Pak. Ini cuma keberanian saja ini. Jadi jujur 450 hektar tahap pertama, Pak, master plan-nya kita pakai intuisi. Jadi tidak semua yang dirumuskan bagus-bagus oleh konsultan asing itu juga hasilnya bagus, Pak. Buktinya ada yang pakai intuisi juga alhamdulillah hasilnya seperti kita lihat seperti hari ini. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa KITB Batang ini sekarang yang sudah masuk, Pak, 18 perusahaan. Dan kita targetkan lapangan pekerjaan sampai dengan selesai. Ini kita perkirakan paling lama 10 tahun sudah harus penuh. Itu kurang lebih sekitar 250.000 tenaga kerja. Dan sekarang dari 18 perusahaan ini sudah masuk kurang lebih sekitar lapangan pekerjaan 19.000. Dengan total investasi 14 triliun lebih. Nah, terkait dengan perizinan, ini semuanya lewat OSS dan kerjasama daripada KITB Batang. Pak direkturnya ini paten sekali. Ini mungkin karena orang Bali, Pak, jadi seninya bagus. Sering melakukan koordinasi dengan kita dan kita melakukan pelayanan secara baik. Yang terakhir, Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa di lokasi ini juga akan dilakukan pembangunan katoda daripada ekosistem baterai mobil dari LG Group yang akan dibangun bulan September karena sudah selesai FS-nya di Agustus dan untuk katodanya akan dibangun di sini. Jadi kalau untuk baterai sel LG, Bapak, itu prokursor smelternya itu ada di Maluku Utara, katodanya ada di Batang, kemudian baterai selnya ada di Kerawang. Jadi jangan semua di Maluku, nanti pemerataannya tidak pas. Terkait dengan kawasan industri ini juga kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ini gabungan antara teknologi tinggi, high teknologi dengan padat karya dan UMKM. Jadi ada beberapa industri kita yang seperti sepatu yang tadi, kemudian alas kaki, kemudian di sini kawasan untuk membangun teknologi tinggi. Ada juga UMKM-nya, Pak. Itu dimiliki oleh Pemda Batang atas dasar inisiasi dari mantan Bupati Kabupaten Batang Pak Wihaji. Bapak Presiden, saya pikir hanya ini yang perlu kami laporkan. Insya Allah ini akan tetap berjalan dengan baik. Dan satu aja tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, hanya kurang satu aja, Pak, pelabuhan kita. Jadi pelabuhan itu Pelindo sudah tender, tapi pemecah ombaknya sama alurnya saja. Tapi nanti Bapak Presiden akan memberikan oleh-oleh kepada seluruh investor yang ada di dalam ruangan ini dan khususnya kepada pengelola KITB Batang. Saya yakin kalau Bapak Presiden sudah datang, maka seluruh pelabuhan akan selesai juga. Saya pikir hanya itu perlu kami sampaikan. Kawasan industri ini Bapak Presiden pasti paling terbaik dibanding kawasan industri lain. Tanahnya murah, ada rel kereta api di dalam, ada pelabuhan, ada jalan tol. Sekalipun di awal-awal kita paksa-paksa, Pak. Terima kasih kepada Pak Arifin, abang saya yang sudah memberikan gas $6. Karena KCC itu terjadi karena Pak Arifin tekan-tekan PGN. Jadi kadang-kadang kita ini juga seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Karena di antara kami sudah oke, di bawah-bawah ini kadang-kadang nggak jalan. Tapi berkat bantuan Pak Arifin, semuanya untuk gas di sini $6 udah clear. Demikian yang perlu kami laporkan. Terima kasih, kalau lebihnya mohon maaf. Kami berharap Bapak Presiden bisa meresmikan kawasan industri Batang pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin, KITB merupakan hasil kolaborasi dan sinergi anak negeri dalam rangka mendatangkan investasi ke Indonesia. KITB bahkan mampu menyerap hampir 19.000 tenaga kerja. Hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian operasional kawasan industri terpadu Batang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ingat di tahun 2019, geopolitik antar kekuatan besar memanas karena perang dagang, yaitu perang dagang antara Amerika dan China. Kemudian ini belum selesai, masuk lagi ke babak yang kedua, tahun 2020 ada COVID. Tetapi disitulah saya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ada kesempatan besar yang bisa kita raih asal kita mau kerja keras. Karena saya melihat banyak keinginan berbondong-bondong relokasi industri, relokasi pabrik, keinginan membangun industri baru di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasinya rendah, stabilitas ekonomi bagus, stabilitas politik juga bagus, dan saya merasakan itulah Indonesia yang banyak dilihat dari luar oleh para investor. Tetapi kalau kita tidak melakukan keputusan yang cepat dan melaksanakan keputusan itu dengan cepat, peluang itu pasti akan hilang. Dan kita patut bersyukur saat ini World Competitiveness Index kita melompat berada di angka ranking 27. Karena banyak hal. Indikatornya, performa ekonomi tadi sudah saya sebutkan, efisiensi pemerintah juga dilihat, kemudian efisiensi para pebisnis, perusahaan yang ada di Indonesia juga dilihat, dan juga kesiapan infrastruktur yang ada. Inilah kekuatan kita. Dan saya senang saat itu, saya putuskan untuk dibangun kawasan industri terpadu di Batang ini seluas 400 hektar, yang pertama. Kemudian diminati habis, buka lagi 400 lagi yang kedua, ini yang di sebelah utara jalan tol. Dan sekarang total dalam perencanaan adalah 4.300 hektar. Yang nantinya akan menampung industri, menampung pabrik-pabrik, yang akan membuka lapangan kerja kurang lebih sebanyak, tadi Pak Menteri Investasi sudah menyampaikan, kurang lebih sebanyak 250.000 pekerja, karyawan yang bisa bekerja di kawasan industri terpadu Batang ini. Goalnya ke situ. Karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita. Dengan investasi yang sekarang masuk sudah 14 triliun rupiah dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja. Ini baru awal-awal. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi dan semua para menteri yang terkait dengan kawasan industri ini, baik juga direksi kawasan industri Batang ini, agar aktif terus memasarkan kawasan ini. Saya tadi sudah melihat KCC Glass, sebentar lagi nanti September sudah akan mulai produksi, kemudian pipa plastik Wafin juga akan segera memulai,
sepatu sudah mulai, dan seterusnya semuanya akan dimulai, dan kita harapkan nanti di Agustus juga akan ada pembangunan industri anoda, September akan ada pembangunan industri katoda di sini, sehingga ini akan menjadi sebuah kawasan industri yang betul-betul efisien, dilirik oleh para investor dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan operasional kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi Kepala BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, PJ Gubernur Jawa Tengah, PJ Bupati Batang, Dirut Dana Reksa, Dirut KITB, dan Dirut PTPP. Mohon izin pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Demikian operasional kawasan industri terpadu Batang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia beserta para pendamping untuk kembali ke tempat duduk.